kembali ke itu tadi Ibu sekalian, kembali ke menikah dengan tidak selevel tadi, tidak sekufu tadi. Baik, lihat bagaimana caranya ini ain itu tersebar. Ini ain, saya menyebutkan ini ain versi saya. Nanti mungkin kalau dalam versi Ruqyah mungkin lain lagi ain itu. Tapi ini saya sebutnya ain aja biar gampang. Ketika misalnya tanpa ini dengan catatan tanpa paham agama, lihat. Suami, misalkan dia orang yang sangat pintar, sangat kaya dari keluarga berada, nikah dengan seorang istri atau seorang wanita dari kalangan biasa, ya. Dia menikah karena apa? Ya mungkin bisa cinta, karena dijodohin, nggak tahu lah. Lalu tanpa sadar misalkan sang suami itu dalam hatinya bergumam, atau mungkin dalam hatinya ketika suatu waktu ada masalah sama sang istri, dia keluar, dasar kau ini dari orang kampung misalkan gitu. Lihat, kalimat-kalimat seperti itu terlempar kan, pak, ya, ke dalam jiwa sang istri. Oke? Kalau istrinya nggak kuat iman, atau kalau suami paham, dia tidak akan, namanya juga manusia, kadang-kadang kan terlempar kalimat tadi. Kalau dia nggak keluar atau mungkin tanpa sadar keluar, terus tiba-tiba itu tertelan tanda kutip oleh sang istri tadi, maka nempel dia, nempel di jiwanya, nempel di hatinya. Nempel itu bukan sekedar nempel, ya, akan rusak jiwanya, hatinya, yang nanti pada akhirnya itu nanti raganya yang akan menjadi korban, tubuhnya yang akan menjadi korban. Paham? Apa yang akan menjadi korban? Gak tahu kita. Yang jelas sebagian besar itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan harga diri misalkan. Harga diri itu nanti kaitannya apa? Dengan ginjal salah satunya. Tiba-tiba orang ini kena diabetes. Tiba-tiba si ibu tadi misalkan, karena terus dilemparkan kalimat seperti itu karena suami tidak paham misalkan, maka itu akan terlempar dalam dan akan direkam oleh tubuhnya. Ini jadi masalah. Makanya hati-hati dengan kalimat gitu loh. Ya, entah itu bisa jantung, bisa jantung, bisa ginjal, bisa paru, bisa apa aja bisa. Ya, karena sebenarnya kita tahu bahwa tubuh kita ini kan sebenarnya sekarang raga kita ini kan cuma tentara. Panglimanya kan di sini, di hati. Kalau hatinya terus-menerus diserang dan tanpa benteng, yang terjadi apa? Hati itu akan membekas. Makanya sering saya bilang, ya, ada beberapa kajian belakang saya ini saya katakan, kalau bisa hati kita itu dibikin lentur. Jadi ada kalimat-kalimat yang mengejek, menghina segala macam, misalkan gitu kan, dia mental balik ke yang lempar. Ya, caranya gimana? Ya dekat-dekat dengan Allah, dekat-dekat dengan agama, dekat-dekat dengan Quran, dekat dengan majelis ilmu. Artinya lama-lama hatinya itu akan lentur. Jadi kalau ada kalimat-kalimat begitu keluar, mental lagi ke yang ngomong. Ya, makanya Nabi SAW, Nabi kita tuh, Nabi itu marah nggak? Marah. Tapi Nabi itu marah, Bapak Ibu sekalian, hanya urusan agama saja, lain nggak. Jadi harus ada prinsip hidup. Jadi misalkan, oh Anda dari keluarga biasa-biasa aja ya? Ya Alhamdulillah, maka kenapa? Selesai kan? Karena apa? Kita tahu dalam Al-Quran Allah bilang apa? Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Orang yang bertakwa. Nggak ada urusan dengan muka, tampang, segala macam, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan panjangnya gelar, nggak ada urusan. Ya, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang bertakwa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa innallaha la yanzuru, ya, Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat harta kalian, walakin, kata Rasulullah, tapi Allah melihat apa? Qulubikum, hatinya kalian. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kita tahu seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang budak tadi di zamannya sebelum Islam jaya, katakanlah saat itu belum hijrah. Kita tahu betapa luar biasanya penghinaannya yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi yang terjadi apa? Kita tahu bahwa Nabi itu pernah mengatakan, ya Bilal, kata Nabi, aku melihat terompahmu, sendalmu itu sudah ada di surga, kata Nabi SAW. Gitu loh. Jadi nggak usah jadi pesannya apa? Hati itu dibuat lentur mulai sekarang. Ya, hati itu dibuat lentur, sehingga omongan apapun orang tentang kita, misalkan tentang
siapapun kita lah gitu kan, nggak usah pedulin. Makanya agama itu dipelajarin supaya apa? Tadi kita bisa melawan, kita punya jurus-jurusnya menghadapi itu Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu.